Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mustafa, NIM 18378 ke kelas Teknik Industri 2018C. Sebelumnya, perkenalkan saya untuk presentasi demi memenuhi nilai tugas ujian akhir semester genap tahun 2020 mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Indra Dwi Febrianto STMT, mata kuliah uji kuadrat. Baik, mari kita lanjut untuk membahas materi uji kuadrat tersebut. Nah, apa yang dinamakan dengan uji kuadrat itu? Uji kuadrat merupakan pengujian hipotesis tentang perbandingan antara frekuensi sampel yang benar-benar terjadi dengan frekuensi harapan yang didasarkan atas hipotesis tertentu pada setiap kasus atau data. Nah, pada sampel yang benar-benar terjadi itu dilambangkan dengan FO, sedangkan frekuensi harapan dilambangkan dengan FE. Selanjutnya yakni uji kecocokan. Dalam uji kuadrat itu terdapat uji kecocokan atau goodness of fit test. Hipotesis 0 merupakan suatu ketentuan tentang pola yang diharapkan dari frekuensi dalam kategori tertentu. Pola yang diharapkan harus sesuai dengan asumsi atau anggapan atas kemungkinan kejadian yang sama dan bersifat umum. Nah, terdapat rumus pada PPT ini yakni X pangkat 2 sama dengan sigma FO min FE pangkat 2 per FE. Dalam artian sudah dikatakan pada penjelasan tadi yakni FO berarti frekuensi observasi, sedangkan FE merupakan frekuensi harapan. Dalam uji kecocokan, model derajat pembebasan atau DF sama dengan jumlah kategori dikurangi jumlah estimator yang didasarkan pada sampel dan dikurangi dengan 1. Yang dimaksud estimator parameter adalah parameter yang diperkirakan nilainya, karena nilai parameter tidak dapat secara tepat ditentukan berdasarkan data sampel yang tersedia. Jika dirumuskan menjadi DF sama dengan K min M min 1 dengan keterangan K jumlah kategori data sampel, M berarti jumlah nilai-nilai parameter yang diestimasi. Selanjutnya, jika hipotesis bernilai 0, nyatakan bahwa frekuensi observasi didistribusikan sama dengan frekuensi harapan. Tidak ada parameter estimatornya, dengan demikian nilai M sama dengan 0. Nah, di sini dicontohkan pada kasus sebuah distributor alat penggilingan padi membagi pasar menjadi 4 wilayah yang terbagi dalam wilayah A, B, C, dan D. Ada informasi bahwa pendistribusian alat penggilingan merata pada setiap wilayah. Untuk membuktikan pernyataan tersebut diambil 40 arsip sebagai sampel. 40 arsip tersebut diperoleh informasi yang tertuang pada tabel ini, yakni distribusi berdasarkan sampel FO. Pada wilayah A menunjukkan nilai 6, pada wilayah B 12, C 14, D 8 dengan total distribusi sampel FO dari wilayah A sampai wilayah D jumlahnya 40. Kemudian pada distribusi berdasarkan harapan atau FE, wilayah A menunjukkan nilai 10, B 10, C 10, dan D 10 juga. Nah, jika total keseluruhannya yakni bernilai 40. Nah, selanjutnya setelah dibuatkan tabel seperti tadi, kita akan mengorek sedikit demi sedikit dan membahas bagaimana cara menjawab tabel yang sudah dibuat tadi. Yang pertama yakni dengan hipotesis atau HO sama dengan distribusi alat penggilingan di keempat wilayah merata atau sama.
A. Didistribusikan alat penggilingan di tempat wilayah tidak merata atau tidak sama. Yang kedua, nilai kritis. Dalam kasus di atas tidak perlu ada parameternya di estimasi. Itu df sama dengan k min m min 1 sama dengan 4 min 0 min 1 sama dengan 3. Maka diperoleh nilai x2 yakni dengan nilai 0,05 dibanding 3 sama dengan 7,81. Yang ketiga, nilai hitung. Nilai uji statistik x pangkat 2 itu diperoleh dengan cara sebagai berikut. Jadi x2 sama dengan sigma FO min FE pangkat 2 per FE. Nah, di sini tadi pada tabel yang sebelumnya nilai FO pada wilayah A menunjukkan angka 6. Kemudian dikurangi dengan nilai FE pada wilayah A tadi yakni dengan nilai 10. Kemudian di pangkat 2 per 10 dan seterusnya sampai menghasilkan jumlah 40 per 10 jika dihitung menjadi 40. Nah, setelah kita menghitung tabel yang tadi yang sudah diterangkan pada keterangan ini, selanjutnya yakni simpulan dari pembahasan tadi yakni karena nilai statistik X2 hitung sama dengan 4,0 lebih kecil daripada nilai tabel X2 yang bernilai 0,05 banding 3 dan hasil 7,1. Nah, dalam artian 4,0 ini lebih kecil dari 7,81. Jadi kita tidak dapat menolak atau mengatakan bahwa distribusi alat penggilingan di keempat wilayah tadi, wilayah A sampai wilayah D itu berarti merata sama. Kemudian selanjutnya yakni uji tabel kontingensi. Nah, apa yang dimaksud dengan uji tabel kontingensi? Tabel kontingensi memuat data yang diperoleh dari sampel random sederhana dan diatur berdasarkan baris dan kolom. Baik baris maupun kolom masing-masing terbagi dalam kriteria atau ketentuan. Nilai-nilai data pada tabel kontingensi merupakan frekuensi observasi ataupun FO. Nah, dengan uji tabel kontingensi kita dapat menguji apakah dua variabel yang meliputi baris dan kolom tadi saling independen atau tidak. Gagasan ini didasarkan atas penerapan bahwa jika kategori-kategori saling independen, nilai frekuensi observasi mendekati nilai frekuensi harapan. Perbedaan-perbedaan yang besar akan mendukung kita untuk menolak hipotesis yang menyatakan tentang itu. Selanjutnya yakni rumus. Apabila banyaknya baris sama dengan R, banyaknya kolom sama dengan K, besarnya sampel N, nilai frekuensi harapan baris ke I dan kolom ke J dapat diperoleh rumus FE. IG sama dengan sigma FO I sigma FOJ per N dengan keterangan sebagai berikut ya, dengan derajat pembebasan df sama dengan R-1 K-1 dengan rumus untuk memperoleh nilai X2 yakni X pangkat 2 sama dengan sigma FO dikurangi E pangkat 2 per E seperti yang sudah kita studi. Nah, di sini dicontohkan pada tabel yang menunjukkan pengunjung pada salon tampan. Ya, pada tanggal 12 November 2009 yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin dan umur. Nah, di sini disuruh menguji hipotesis jenis kelamin dan umur dalam independen dengan tingkat signifikan sama dengan 0,01. Di sini dijelaskan umur di bawah 30 dengan jenis kelamin pria berjumlah 60 orang, wanita 50 orang dengan total keseluruhan umur di bawah 30 orang, di bawah 30 tahun yakni 110 orang. Kemudian umur 30 atau lebih dengan
jenis kelamin pria berjumlah 70, wanitanya 10. Apabila total keseluruhannya yakni nilai 80. Untuk total keseluruhan di bawah 30 sampai lebih pada jenis kelamin pria berjumlah 130, wanita 60 dengan total keseluruhan 190 orang. Nah, di sini dibahas pada tabel yang tadi, uji hipotesis HO sama dengan jenis kelamin dan umur pengunjung adalah independen. A berarti jenis kelamin dan umur pengunjung adalah tidak. Dan nilai kritis derajat kebebasan DF. Nah, di sini dijelaskan DF sama dengan R-1, K-1 sama dengan 2-1, 2-1. Karena tadi R itu dan K itu bernilai 2, jadi jumlah dan itu tadi bernilai 1, nilai uji statistik X pangkat 2 yang bernilai 0,01 banding 1 sama dengan 6,63. Nah, dari nilai tersebut kita bisa menolak HO jika X2 itu lebih dari 6,63. Nah, di sini nilai hitung. Berikut ini contoh perhitungan nilai frekuensi harapan. Nilai hitung yakni diberikan contoh pada studi kasus ini yakni nilai frekuensi harapan E11 sama dengan 130 dikali 110 per 190. Maka jika dikalkulasi nilainya yakni 75,26. Begitu pula dengan E12, E21, E22 dengan kriteria yang sudah tertulis. Yakni pada umur di bawah 30, jenis kelamin pria menunjukkan nilai 75,26, wanita 34,74, dengan total keseluruhan 110, 30 pada umur 30 tahun atau lebih menunjukkan jenis kelamin pria 54,74, wanita 25,26 dengan total keseluruhan 80. Total kolom jenis kelamin pria 130, wanita 60, total keseluruhan 190. Nah, di sini dijelaskan nilai statistik X2 sama dengan sigma FO min FE pangkat 2 per FE. Pada data yang tadi di sini dijelaskan pria 7526 dimasukkan ke dalam rumus tersebut. Kesimpulannya dengan tingkat signifikan. Kemudian apabila sudah di input semua ke dalam rumus, data yang tadi menghasilkan nilai 23,28. Kesimpulannya tingkat signifikan 1% HO ditolak karena nilai statistik X2 sampel sama dengan 23,28 lebih besar daripada X2 yang bernilai 0,01 banding 1 yang jika dikalkulasi bernilai 6,63. Ini berarti bahwa jenis kelamin dan umur pengunjung tidak independen. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai materi C kuadrat D. Apabila kekurangan ataupun masih kurang paham dan masih bingung, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya sendiri juga masih belajar. Saya juga mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun kemajuan kita bersama pada Bapak Ibu dosen yang telah membimbing kami sampai di sini. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.